kebahagiaannya gitu kan. Dan ini kita juga bisa dibilang ini adalah sesi terakhir kita untuk serangkaian acara Kurma Kejar Cuan selama Ramadan. Nah, yang udah bergabung bersama kita di sini, boleh dong dikasih lihat dari mana aja sih? Boleh diketik di kolom komentar. Pada dari mana aja nih? Wah, dari USA. Orang Sunda asli ya. Oke, dari Bandung, Gresik. Oke, Gresik, Pangalengan. Mantap. Mana lagi yang udah join dan kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang belum join. Oke, luar biasa. Dan pasti tadi di awal video di sini teman-teman udah ngeliat ya ada teman dari SBJ dan yang lainnya. Jadi kurma ini thank you banget udah dibantu ya, udah disponsori oleh Pandi. Terus juga kita sudah berpartner juga dengan SBJ dan semuanya. Pokoknya semoga nanti di tahun berikutnya kurma masih tetap bisa hadir dan bisa memberikan pengalaman yang luar biasa untuk teman-teman semuanya untuk belajar menambah pundi-pundi terutama ketika merespon Ramadan ataupun Lebaran. Nah, sedikit flashback ke belakang. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu ya bagi yang belum tahu, aku Bondan, biasa disapa Om Bondan ya yang ada di Everpro yang suka jawabin pertanyaan-pertanyaan Om dan Tante dan juga dari kakak-kakak teman-teman semuanya yang ada di Telegram dan juga WhatsApp group. Dan hari ini bersama dengan teman-teman komunitas Everpro, kita juga di sini lebih bukan ekspor ya, di sini kita belajar bersama gitu. Nah, tentunya juga kita coba flashback dulu ya beberapa waktu ke belakang yang di awal dulu bersama dengan Tante Devita kita ngomongin soal konten ya kan. Bagaimana kemudian konten-konten ini bisa membantu kita untuk mendapatkan konsumen gitu kan. Selain konsumen itu atau buyer kita bisa mendapatkan data-data mereka. Dan kedua di sesi berikutnya untuk mengelola pelanggan ya ada Mas Rian dari Nabati Herbal yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengelola data pelanggan atau kemudian memberikan service yang excellent, service yang luar biasa untuk pelanggan agar mereka beli dan beli lagi di toko kita. Nah, terus hari ini spesial, kemarin kan kita udah dapat ilmu terkait mengelola pelanggan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mengelola pelanggan, terutama kalau misalnya kita pakai CRM ya, Customer Retention Management, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah detail-detail terkait bahwa tidak semua pelanggan atau tidak semua data yang kita punya itu bisa dimain blast aja. Takutnya nanti kalau misalnya teman-teman di sini katakanlah udah nafsu nih, udah banyak banget member-member atau udah banyak banget data. Om, aku udah punya 10.000 data. Om, aku udah punya 20.000 data, bahkan 100.000 data. Aku tuh pengennya langsung aku blast semuanya. Oh, ternyata tidak seperti itu, teman-teman semuanya. Bahwa hari ini Mas Rifki Ali akan menjelaskan lebih detail lagi sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa melakukan retention atau kita bisa mengelola pelanggan dengan baik sehingga tidak kena spam. Karena kalau udah kena spam itu repot banget gitu. Jadi kalau misalnya udah repot, udah dikira spam, nanti di blok-blok dan sebagainya, malah kita jualannya nggak perform. Padahal kayak aku udah ngeblas ke 100.000 tapi nggak ada yang nyantol, ini metodenya nih gitu. Jadi sebenarnya bukan salah metodenya, tapi bagaimana kemudian kita melakukan eksekusi yang baik. Nah, langsung aja kalau begitu bersama kita di sini Mas Rifki. Halo Mas Rifki, udah bergabung dengan kita di sini. Halo, halo. Tes, tes. Oke, Suaraku masuk ih, nggak ya? Mas aman Mas. Udah hitam aja nih Mas Rifki rambutnya nih. Habis lebaran jadi hitam. Bisa dibilang. Mas Rifki minal aizin wal faizin ya, maaf lahir batin ya Mas Rifki ya. Maaf lahir batin juga. Kak Bondan rambutnya apa ini? Coklat. Rambutnya botak. Sama, warnanya udah habis bang lebaran kemarin. Oke, nah ini sambil menunggu teman-teman yang lain juga pasti nanti sambil bergabung karena ini juga sambil teman-teman yang lain kalau misalnya mau ngeteh dulu, mau ke belakang dulu silahkan. Ini masih opening. Nanti Mas Rifki akan menjelaskan kepada teman-teman semua detail terkait dengan ini judulnya agak keras ya, tidak semua bisa di CRM. Nah, tuh. Oke, kalau begitu Mas Rifki silahkan menyapa teman-teman dan mungkin bisa langsung dilanjutkan materinya. Monggo Mas Rifki. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kegiatan perdana sharing setelah Lebaran bagi saya ya nggak tahu nih teman-teman. Kak Bondan udah banyak sharing mungkin. Nah, eh, mengingat apa ya? Mengingat Lebaran itu kan di beberapa industri, bisnis dan produk itu adalah waktu yang ditunggu karena masa panen. Tapi ada juga industri yang juga mungkin agak slow down juga. Ya, semua bisnis itu mesti ada dinamikanya, begitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman kemarin yang ketika Ramadan panen itu ada sebuah apa ya teman-teman ya? Ada sebuah
kesempatan besar, yaitu saat kita memanage pelanggan kita, karena saat Lebaran kan pasti pelanggan barunya cukup banyak. Makanya dari itu setelah Ramadan, setelah Lebaran ini ngapain kan pertanyaannya kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, perkenalkan nama saya Rifki Ali Hamidi. Kebetulan eh, sering sharing bersama teman-teman semuanya, pelaku usaha, terutama yang di dunia digital marketing ataupun bisnis apapun yang memanfaatkan media online untuk berpromosi, mulai dari jualan apapun, dari produk apapun, dan apa ya, loh ini ada yang nangis nih, aku tak panen mas, aduh nggak apa-apa mas, tak temenin ya. Oke, nah teman-teman ini kan pasti banyak sekali bisnisnya ya, berbagai macam. Nah, tentunya dalam dunia bisnis ini kan kita harus memahami sebuah esensi bahwa sebuah bisnis dan pelanggan itu seperti hubungan romantisme. Seperti hubungan romantisme yang harus kita bangun eh, bondingnya, teman-teman. Bonding itu jadi ikatan emosional antara pelanggan teman-teman dengan bisnis teman-teman. Itu yang harus dibangun. Nah, sebelum kita masuk ke sana, cobalah teman-teman itu amati beberapa bisnis yang besar, produk yang besar. Kita lihat tuh, pasti banyak banget yang mereka berhasil mencetak pelanggan-pelanggan yang sampai dengan levelnya tidak hanya untuk loyalitas transaksi aja, tapi sampai mereka itu menjadi diehard fans dari brand tersebut gitu ya. Nah, menjadi diehard fans itu artinya kan yang dibangun tidak serta-merta hanya urusan transaksi, jual beli aja, tetapi juga kita harus membangun eh, apa ya, komunikasi bagaimana cara kita mencintai pelanggan kita dan pelanggan kita mencintai balik bisnis kita. Itu kan seperti itu. Nah, kita nanti akan sharing ya, sharing beberapa waktu ke depan. Semoga ini berkenan teman-teman. Nah, tapi sebelumnya saya kasih waktu supaya kita bisa belajarnya lebih enak. Paling enak belajar itu adalah sambil mencatat teman-teman. Ya, paling paling enak itu sambil mencatat gitu ya. Paling paling enak untuk belajar sambil mencatat karena ketika kita mencatat memori bawah sadar kita akan merekam lebih baik sehingga kita lebih enak belajarnya, lebih mudah diingat. Seperti itu. Jadi cobalah teman-teman, saya kasih waktu kurang lebihnya 1 menit. Silahkan siapkan buku catatannya. Nanti kita belajar bersama. Di sini bukan bermaksud menggurui, hanya ingin sharing tentang pengalaman kami yang sudah kami lakukan. Yang kebetulan saya menjalankan bisnis dulunya basic offline to online dari tahun 2006, teman-teman. Dari sales lapangan pernah kami lakukan. Kemudian berbagai macam produk pernah kami jual, terus sekitar 2010 pernah bisnis di jasa event organizer dan berbagai macam lainnya. Dan salah satu yang menantang waktu itu saya jualan produk asuransi. Itu kan susah jualan apa premi ya, jualan kertas gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya berkembang naik turun biasa sampai dengan 2012 jatuh bangun kurang lebih waktu itu kolaps 6 kali dan 2012 merintis brand yang saat ini alhamdulillah masih eksis sudah 12 tahun yaitu Kertabumi Batik. Terus kemudian kami rintis itu 2012-2013, masuk dunia online pertama kali itu 2014 dan 2015 mulai apa bertumbuh hingga 2017 kami bisa membuat pabrik sendiri di Jogja di kawasan industri Kulon Progo. 2019 saya coba ekspansi ke dunia bisnis jasa di bidang warehousing gitu ya. Terus macam-macam ya, macam-macam. Ketika COVID juga bikin berbagai macam produk yang ya tidak semuanya juga bagus gitu. Ada yang turun, naik turun biasa. Karena yang namanya bisnis gagal dan sukses itu bukan aib dan bukan sebuah hal yang apa ya teman-teman ya, bukan suatu hal yang mengagetkan lah. Kalau pas dapat cuan banyak ya biasa aja gitu kan. Kalau ketika pas apa namanya susah ya biasa aja juga. Bisnis hanya cukup dijalankan dan kita yang penting coba mempelajari beberapa hal. Nah, kali ini kita akan mencoba sharing ya. Izinkan saya berbagi layar ya, teman-teman.
Oke, apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana kita secara teknis ya. Secara teknis kalau tadi kan menyampaikan apa yang saya sampaikan adalah bagaimana membangun hubungan bonding yang kuat, ikatan emosional yang kuat antara kita dengan pelanggan. Nah, pertanyaannya adalah caranya gimana gitu kan? Caranya gimana? Nah, kita bicara teknisnya teman-teman. Suatu hal yang bisa kita praktekkan bersama. Jadi, ada 3 prinsip dasar ketika kita melakukan CRM. Ya, ada 3 prinsip dasar saat kita harus melakukan CRM. Yang pertama, teman-teman harus punya toolsnya dulu, gitu. Harus punya alat bagaimana untuk menjangkau kembali pelanggan kita lebih mudah. Yang kebetulan Everpro sendiri punya tools yang powerful dan gampang banget gitu, gampang banget dipraktekkan. Nah, nanti teman-teman bisa dipakai lah ya, bisa dipakai dan sejauh ini success rate-nya cukup tinggi karena waktu saya coba success rate untuk mendeliver pesan message ke pelanggan-pelanggan kami itu bisa di angka hampir 100% gitu. Angka sangat tinggi banget. Jadi pesan-pesan broadcast yang kami share itu bisa bisa aman dan enak banget gitu. Nah, itulah pentingnya tools teman-teman. Jadi teman-teman harus memiliki tools yang memadai yang di sini sudah disediakan oleh Everpro. Oke. Nah, kita bicara soal tools ya. Tools sudah ready dari Everpro. Kemudian, nah, apa yang harus kita lakukan pertanyaannya? Pertanyaannya gini, kita itu mau ibaratnya apa ya? Teman-teman ketika punya pasangan, dia mau ulang tahun nih, kan kita harus ngerti tuh, maunya dia apa, pengennya apa. Maka dari situ sama juga dengan pelanggan kita. Kita nggak bisa apa ya, bahasa Jawa itu gebiah uyah gitu loh, apa ya istilahnya ya. Jadi asal random aja gitu loh, random aja ngebles-ngebles itu nggak bisa. Karena kalau kita nggak tahu nih, sebenarnya benang merah dari database pelanggan kita itu, mereka sukanya seperti apa gitu. Maka kita harus lakukan data mining dulu teman-teman. Data mining. Ketika sudah kita tahu datanya, pelanggan kita itu rata-rata ini seperti apa selama ini gitu kan. Oh, ternyata customer saya itu rata-rata membeli produk. Misal nih, saya punya produk apa ya ini ya contoh ya. Oh ini aja, saya punya parfum nih. Nah, misal saya punya parfum, parfum. Kebetulan dari partner kami nih ya, punya produk parfum. Nah, kita harus harus ngerti dong, pelanggan kita itu sebenarnya beli parfum itu frekuensinya itu berapa berapa sering dalam 1 tahun dan dia rata-rata belinya kapan? Misal anggap aja sebulan sekali beli, maka kita harus memahami bahwa cara membroadcast kita juga tidak bisa setiap hari. Oke, membroadcast setiap hari hanya berpotensi apa ya? Kalau secara teknis bisa diblokir, bisa di-report, gitu kan? Tapi gini loh, ada hal yang paling penting. Kita menjadi dibenci oleh customer kita karena kita annoying, apa ya? eh, jengkel gitu ya. Jengkel ini belum waktunya beli broadcast broadcast terus gitu kan, malesin banget. Makanya kita harus tahu nih timing yang tepat kapan gitu. Jadi ibaratnya Anda harus bisa mengetahui rata-rata pembelinya itu belinya itu kapan. Nah itu nanti kita nggak usah mikir-mikir banyak. Caranya gimana? Caranya dengan survei pelanggan. Cara surveinya gimana? Nanti kita bahas. Nah, setelah kita melakukan data mining, barulah kita strategi jangan ngebles-ngebles dulu, ya kan? Strategi remarketingnya. Remarketingnya gimana? Kita harus memahami nih bahwa database kita itu ada klasifikasinya. Coba kita nanti pilah-pilah dulu nih. Tidak semua pelanggan bisa di CRM, gitu ya. Topik kali ini kan agak unik. Tidak semua pelanggan bisa di CRM. Emang benar. Karena coba aja lah teman-teman ketika melakukan kegiatan CRM asal blast gitu, biasanya akan terjadi demotivasi. Demotivasi itu artinya apa? Ngebles 1.000 yang respon sedikit, terus closingnya juga sangat sedikit dan lain sebagainya. Itu kan sering terjadi. Kenapa? Karena hanya secara buta aja kita, secara buta dan brutal gitu, ngebles ke database pelanggan. Makanya kita harus mengerti nih strategi remarketingnya seperti apa. Oke teman-teman, kita mulai ya dari data mining. Oke, kita bicara soal data mining dulu. Maksudnya apa sih data mining? Mining itu kan menambang ya. Mining itu kan menambang. Nah, kita menambang database customer kita.
database customer. Oke, kita harus tahu nih customer kita itu seperti apa. Kita harus menambah. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita bisa lakukan survei, tetapi ada kriterianya teman-teman. Jika pengen mendapatkan data yang bagus, ada sebuah saran, yaitu kriteria. Pertama gini, yang nomor satu adalah mereka yang lebih dari 2 atau 3 kali pembelian, yaitu yang sudah repeat order teman-teman. Oke, yang sudah repeat order. Jika teman-teman pengen ngerti banget bisnisnya, apalagi yang punya produk sendiri, punya brand sendiri, kita harus ngerti nih ya. Kita harus ngerti sebenarnya produk kita itu di mata customer itu gimana, service kita gimana, gitu. Apakah selama ini pelayanan kita sudah ramah, sudah bagus? Apakah customer service kita selama ini sudah oke melayani pelanggan? Kita nggak pernah tahu. Yang jika kita tidak menanyakan langsung pada pelanggan kita. Nah, oleh karena itu, ambil yang sudah repeat order 2 atau 3 kali pembelian. Kenapa? Karena yang 1 kali pembelian rata-rata orang beli karena penasaran. Oke, yang 1 kali beli rata-rata karena penasaran aja. Karena lihat iklannya bagus, karena lihat ada influencer yang nge-review bagus, karena lihat misal jualan di Shopee, ratingnya bagus gitu kan. Nah, orang pada penasaran nih, pada penasaran. Jadi decision atau keputusan membelinya bukan karena barang itu sendiri, bukan karena servis teman-teman sendiri, tapi karena penasaran. Makanya ketika teman-teman survei di customer yang baru 1 kali beli ini akan ketemu data yang kurang valid. Kita tanya nih, alasan membelinya kenapa? Kita berharap dia dia menjawab karena saya butuh produknya, karena saya butuh ini. Kita berharap seperti itu kan. Kita berharap oh karena pengirimannya cepat gitu. Karena COD-nya bisa COD dan cepat, misal seperti itu. Nah, kita berharap dapat jawaban kayak gitu. Tapi ketika teman-teman praktekkan, yang 1 kali ini rata-rata alasannya karena tertarik iklannya, karena penasaran, karena coba-coba. Ada yang nggak ngisi karena lupa dia pernah beli. Nah, seperti itu. Dapat data-data yang kurang valid. Nah, itu. Makanya teman-teman coba dipilah-pilah dulu. Kita mending surveinya nggak usah ngebles banyak-banyak. Nggak usah ke sampai ribuan, 5.000. Kita coba dulu lah teman-teman ke pelanggan yang sudah loyal. Setidaknya sudah beli 2 kali. Gitu ya, sudah repeat order. Nah, pertanyaan gini, Mas, kalau tempat saya repeat ordernya sedikit, nah nggak usah bahas CRM dulu. Makanya perbaiki bisnisnya, perbaiki produknya, perbaiki servisnya dulu, gitu kan? Kalau rata-rata orang hanya membeli sekali dan kemudian tidak membeli lagi, berarti jangan bicara CRM, itu kan? PR-nya berarti PR-nya bukan CRM, PR-nya adalah memperbaiki bisnisnya dulu, memperbaiki produk yang dijual dulu, servisnya, CS-nya dan lain sebagainya, gitu kan? Pengirimannya molor atau enggak? Nah, seperti itu harus diperbaiki dulu gitu. Oke. Nah, tapi yang nomor 2 bisa jadi orang yang 1 kali beli tetapi dia menyatakan puas, ngasih testimoni. Oke. Jadi teman-teman nih jualan kan mesti ada yang puas nih. Puasnya kan macam-macam. Ada karena produknya memang bagus, happy orangnya. Atau karena pengirimannya cepat gitu kan. Waktu unboxing dibuka dia happy banget. Nah, orang-orang yang puas ini ditandain teman-teman. Kalau pakai WhatsApp dikasih label tuh. Jangan lupa ya kan. Dikasih label di nomor WhatsApp-nya. Orang-orang yang sudah puas harus kita tandain. Karena ada salah satu trik paling sederhana, yaitu dapetin repeat order paling enak adalah pada pelanggan yang puas. Oke. Pelanggan yang puas itu adalah pelanggan yang enak untuk kita ajak transaksi lagi untuk kedepannya supaya dia repeat order. Nah, strateginya seperti apa? Kita bahas nanti, teman-teman. Oke. Atau yang nomor 3, pelanggan yang sering engage atau berinteraksi dengan konten Anda. Gitu.
Ini gampang-gampang susah mengidentifikasinya teman-teman ya, gampang-gampang susah. Tapi kalau ada gitu kan, nah ini bisa juga masuk dalam list yang bisa kita survei. Oke, atau yang terakhir adalah pelanggan yang merekomendasikan bisnis Anda ke orang lain. Kemarin beli satu gitu kan, tahu-tahu dia langsung beli banyak banget. Ternyata dia mengajak keluarganya untuk membeli produknya. Nah, dia yang sudah merekomendasikan, itu kita bisa survei pelanggan. Kita bisa survei. Nah, oke ya, clear ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita apa ya? Mungkin di sini ada yang bertanya nih, S-mod, T-mod itu apa sih Mas gitu kan? Boso apa meneh iki gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah istilah-istilah ya. Penjelasannya seperti ini. Jadi, yang pertama kan ada namanya F-mod. F-mod itu first moment of truth. Nih, first moment of truth. Momen di mana orang mencoba, yaitu orang yang beli satu kali. Orang coba-coba tadi. Nah, sedangkan S-mod itu second moment of truth. Orang yang sudah merasakan servis Anda, dia pengen menggali lebih dalam lagi, gitu kan, membutuhkan produk Anda. Third moment of truth juga sama, dia yang beli sampai 3 kali. Oke, seperti itu, simple. Nah, kita coba bagaimana sih cara surveinya. Surveinya itu simple, teman-teman. Nanti ada contohnya di sini ya, teman-teman bisa screenshot ya, nanti bisa untuk dibuat menjadi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Nah, survei pelanggan itu prinsipnya di sini. Ada 10 hal yang wajib kita ketahui dari pelanggan kita. Nah, jika teman-teman memang berniat akan membangun bisnis dalam skala yang besar, otomatis hal ini harus teman-teman pahami. Karena apa? Membesarkan bisnis dimulai dengan understanding your customer, memahami konsumen kita seperti apa. Bagaimana? Kan ini kayak hubungan romantisme ya. Bagaimana Anda mencintai seseorang ketika Anda tidak tahu kebutuhan dia apa? Anda tidak tahu mereka itu siapa, seperti apa, kebiasaannya apa. Makanya di sini kita harus tahu nih. Yang pertama adalah alasan mereka membeli. Kita tanyakan. Terus, kapan mereka membeli? Itu. Jadi pertanyaannya gini, untuk misal orang ini suka parfum, kita tanya nih, produk kita misalkan produknya parfum. Kita tanya sama mereka, eh, Anda beli parfum itu biasanya kapan gitu kan? Dalam 1 tahun berapa kali dan lain sebagainya. Hal itu bisa ditanyakan ke pelanggan Anda. Terus kemudian bagaimana cara mereka membeli? Oke, nah ini bisa menjawab apa teman-teman? Menjawab strategi teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita memaksakan, ini contoh ya, contoh salah satu kasus. Kita memaksakan karena lagi rame sekarang itu Cepas, iklan Cepas gitu kan. Tapi ternyata segmen audiennya itu ternyata tidak optimal di Cepas. Oh ternyata ketika kita survei rata-rata mereka belinya lewat WhatsApp. Paling banyak lewat WhatsApp. Oke. Kedua, ternyata lewat DM Instagram, misal seperti itu. Baru yang ketiga, Shopee misalkan. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata pelanggan kita selama ini itu ketika berbelanja online sukanya seperti ini. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengkoreksi nih, bisa mengkoreksi strategi selama ini itu sudah tepat atau belum. Jangan-jangan ternyata segmen pelanggan kita adalah bukan orang yang suka belanja di Shopee, tapi ternyata orang yang sukanya chat duluan di WhatsApp gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman jadi punya jawaban nih. Aku bagusnya iklannya gimana ya Mas ya? Bagusnya pakai website sendiri bisa check out atau pakai landing page dengan WhatsApp gitu kan LPWA atau saya ikut pakai Shopee dan lain sebagainya. Nah, solusinya gimana Mas? Ya dimainkan semuanya, tetapi ada porsinya. Makanya ketika teman-teman punya budget iklan, anggap aja 1 juta rupiah, itu bisa di slicing gitu kan. Oh, yang LPWA dikencengin paling besar. Kemudian selanjutnya yang Instagram mungkin mulai ditumbuhkan gitu kan. Visit profil Instagramnya mulai dinaikkan juga iklan di sana. Kemudian yang Shopee Cepasnya juga disisihkan ada porsi budgetnya yang digas di sana. Nah, ini juga bisa merubah cara kita strategi iklan kita seperti itu. Hanya dari survei ini kita bisa melihat banyak
Itu teman-teman bisa melihat banyak, oh ternyata bisnis saya seharusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Terus selanjutnya, berapa uang yang dikeluarkan untuk sekali belanja? Gitu. Misalkan Anda punya produk parfum nih. Ini misal punya produk parfum. Nah, parfum ini ternyata Anda jual di harga 100.000, tapi ternyata konsumen Anda sekali belanja parfum rata-rata di angka 300.000. Artinya adalah average order value-nya yang biasa mereka keluarkan di angka 300.000. Nah, di situ teman-teman langsung jadi tahu, oh strategi pricing-nya akan seperti apa. Bikin program misalkan 300.000 dapat 4 atau apapun itu. Gitu kan. Karena apa ya, size mereka sekali purchase rata-rata sekian gitu. Nah, teman-teman harus mengerti di sini. Dan ini juga bisa untuk mengkoreksi pricing teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita overprice nih. Kita jual di harga 200.000, ternyata customer yang selama ini beli, rata-rata dia tuh kebiasaan belanjanya di angka 120.000. Maka di situ teman-teman harus mempertimbangkan strategi-strategi lainnya gitu kan. Oke. Terus selanjutnya siapa mereka? Jelas. Kita tanyain juga dong gitu kan. Selama ini Anda menarget iklan usia misalkan 35 sampai 50 tahun. Tapi ternyata di database paling banyak di usia 25 sampai 34 tahun. Nah, ini bisa untuk mengkoreksi penargetan iklannya selama ini. Sampai ke arah sana juga. Jadi teman-teman bisa optimasi nih. Oh, ternyata selama ini customer kita itu yang potensial usianya sekian 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 gitu kan. Nah, bisa dilakukan bisa untuk mengkoreksi dan mengoptimasi cara kita beriklan. Oke. Selanjutnya adalah apa yang membuat mereka senang saat membeli. Kita tanya juga. Oke, oh ternyata mereka senang karena fast responnya. Berarti teman-teman jangan sampai nih fast respon dari tim CS-nya itu kelewatan gitu. Harus selalu apa ya dipantau supaya performan untuk fast responnya bagus. Gitu. Selanjutnya apa yang mereka harapkan dari Anda? Nah ini kadang kita itu gini, bagi teman-teman yang punya bisnis sendiri, produk sendiri, biasanya tuh absurd nih, pengen inovasi produk bingung gitu kan. Akhirnya mereka tanya sama temennya gitu kan, bro kayaknya bisnisku ini produkku bagusnya packagingnya kayak gimana ya gitu kan. Terus tanya lagi sama mentornya, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Nah, kita sebenarnya bisa bertanya sama mentor, oke betul. Tanya sama teman, betul juga. Tetapi ada tempat yang lebih tepat saat kita bertanya, yaitu pada pelanggan kita sendiri gitu kan. Kita tanya apa harapan mereka gitu kan. Apa yang mereka harapkan dari Anda, produknya seperti apa, maunya kayak gimana. Nah, kebetulan saya dulu pernah jualan produk punya sebuah brand skincare. Waktu itu kita jualan serum dan saat itu ternyata apa? Saya berpikir ketika serumnya kemasannya terlihat besar, itu terlihat lebih keren gitu kan. Dan apa ya, harga dan kemasannya itu kayaknya value-nya itu cocok lah gitu kan, terlihat lebih murah. Tapi justru malah di situ banyak komplain, yaitu botolnya gampang pecah gitu kan. Nah, hal seperti itu tuh bikin sebel customer. Akhirnya kami merubah kemasan dari botolnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita nggak pernah tahu ya. Oke, apa persepsi mereka terhadap Anda? Oke, kita tanya nih, bisnis kita, apa produk kita selama ini seperti apa? Bagi Anda kayak gimana gitu kan? Bagi yang belajar ilmu brand, itu tentu mengenal yang namanya positioning sama unique selling proposition gitu kan. Nah, teman-teman bikin konsep brand bagus di dalam apa namanya eh, apa ya portofolionya, kok portofolio apa namanya blueprintnya, bikin blueprintnya, wah keren banget. Tapi, nah pertanyaannya gini, apakah itu work atau tidak? Pertanyaan kan kayak gitu. Nah, jawabannya adalah ya di pelanggan Anda. Ketika Anda punya positioning, misalkan jualan parfum untuk apa wanita yang aktivitasnya tinggi. Nah, ternyata ketika di sini beda gitu kan. Kita mendeliver sebuah positioning parfum untuk wanita beraktivitas gitu. Tapi ternyata yang beli rata-rata adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini positioningnya geser lagi gitu kan, harus dirombak lagi. Makanya nanti berdampak di narasi iklannya, headline-nya, konten-kontennya itu menjadi berubah lagi gitu. Oke, terus apa persepsi mereka terhadap kompetitor? Nah, ini kita bicara juga nih. Sebenarnya produk kita sudah unik belum sih gitu kan? Bagi teman-teman yang punya produk sendiri, ada yang namanya unique selling proposition. Emang unik gitu pertanyaan gitu. Nah, bisa ketebak ketika kita apa cek, kita coba tanya ke pelanggan kita.
apa menurut Anda keunikan brand ini dibandingkan produk-produk sejenis? Nah, kalau mereka jawabnya mulai random, berarti tidak ada keunikan, teman-teman. Tidak ada suatu hal yang menonjol, yang sangat kontras, yang terlihat banget bahwa produk teman-teman ini tuh terlihat sangat unik, gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus ngecek nih, kita ngecek. Karena apa ya ibaratnya ya, juri terbaik dari bisnis kita adalah pelanggan kita sendiri, gitu. Juri terbaik dari bisnis kita adalah pelanggan kita sendiri. Follow the customer adalah follow the money. Ketika Anda ngikutin customer, Anda ngikutin duitnya. Kemana arah duitnya berlari, kan seperti itu gambarannya. Oke, jadi mulai dipahami mulai dari sana dulu. Terus apa pekerjaan mereka, gitu kan? Kita juga tanya juga. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini. Nah, ini. Silakan teman-teman screenshot, monggo. Teman-teman bisa screenshot, silakan. Oke ya. Nah, surveinya gimana, Mas? Surveinya pakai cara yang paling gampang aja, misalkan pakai Google Form. Nah, cuman ada saran. Teman-teman harus bikin surveinya terlihat enggak bikin orang males ngisi. Nah, biasanya kan gini, ada 10 pertanyaan nih. Di sini ada 10 pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman kalau bikin dalam satu section, ketika dibuka link Google Form-nya atau pertanyaannya banyak, orang akan males untuk mengisi. Caranya gimana? Caranya seperti teman-teman itu loh, menjawab kuis ya, menjawab kuis ya itu apa? Dalam satu kali apa section gitu, isinya 2 pertanyaan aja maksimal, 2 pertanyaan aja. Jadi menjawab 2 pertanyaan, habis itu next, 2 pertanyaan lagi, kemudian next, 2 pertanyaan lagi, kemudian next. Nah, prosentase orang mau mengisi akan lebih tinggi, begitu. Terus kemudian gini, customer kita itu kan ada yang karakternya apa ya, dari berbagai bisnis itu beda-beda. Ada yang karakter pelanggannya itu sangat transaksional gitu, transaksional, nggak mau ngisi survei kalau nggak ada kompensasi. Maka dari situ teman-teman juga harus apa namanya menyiapkan juga, misal dikasih kompensasi free voucher pembelian untuk next pembelian, atau mungkin free ongkir untuk next pembelian, apapun itu, atau mungkin next pembelian dapat bonus apa gitu ya. Jadi harus ada kompensasinya. Atau bisa dibikin yang mengisi itu, teman-teman bikin giveaway, undian berhadiah, misalkan hadiahnya satu, misal yang disurvei banyak nih. Nah, ketika yang disurvei banyak, otomatis teman-teman memerlukan modal juga dong. Kita juga apa namanya nggak bisa gratisan melulu gitu. Mesti butuh modal juga. Misalkan teman-teman pakai dipancing pakai undian berhadiah dapat logam mulia 0,5 gram misalkan. Harga 500.000 atau berapapun. Nah, nanti yang apa namanya yang mengisi itu akan mendapatkan poin undian yang akan diundi gitu. Nah, kemudian diundinya kapan? Diundinya saat live aja supaya yang nonton live juga banyak. Jadi diundi di akhir live gitu. Nah, itu yang bisa kami lakukan juga seperti itu. Jadi biar live-nya rame, ya kita pancing pakai giveaway gitu. Jadi ngundinya di akhir nanti supaya orang yang di blast dari apa namanya survei ini, mereka akan menonton live-nya begitu. Syukur-syukur malah langsung pada check out terus gitu kan, pada transaksi gitu. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman ya. Itu datanya. Nah, ini karena berhubung waktunya mepet dan kita tidak punya banyak waktu ya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi. Jadi kita langsung sekarang belajar cara remarketingnya. Database-nya sudah ada nih, ya kan? Kita sudah punya database, teman-teman sudah punya insight gambaran dari database ini, oh ternyata pelanggan kita itu rata-rata sukanya seperti ini, transaksinya di WhatsApp gitu kan, terus misalkan rata-rata transaksinya berapa gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui hal itu kan sudah punya gambaran nih, sudah punya insight nih, oh saya harus melakukan apa nih setelah ini gitu kan. Makanya kita melakukan remarketing, strategi remarketing. Oke, jadi memarketing kembali pelanggan kita gitu. Remarketing maksudnya itu, sesimpel itu. Jadi Anda sudah punya database pelanggan, Anda remarketing. Cuman di sini teman-teman, ada satu bad news yang teman-teman harus siap menerima. Yaitu apa? Contoh nih, yang sudah
sering kejadian. Mas, saya ini tuh sudah jualan dari tahun 2015, Mas. Database pelanggan saya itu ada 1 juta database. Oke. Nah, bad news-nya adalah gini. Pertanyaannya gini. Teman-teman, ketika punya seorang pacar, ya, punya seorang pacar, terus selama 2 tahun tidak pernah dihubungi, kira-kira pacarnya di mana? Hilang atau tidak? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Sesimpel itu aja. Teman-teman punya pacar nih, punya pacar. Tapi 1 tahun, 2 tahun itu tidak pernah dikontak, tidak pernah berkomunikasi. Kira-kira pacarnya ada di mana? Pacarnya hilang, teman-teman. Sama dengan pelanggan kita. Database kita, pelanggan kita yang sudah lama, nggak pernah kita sentuh lagi mereka. Ya mereka sudah melupakan kita juga gitu. Jadi artinya apa? Yang tadinya database itu kita berharap mendapatkan pelanggan yang sudah hot market atau warm market, ternyata sudah menjadi cold market, market yang sudah dingin lagi. Jadi perilakunya sudah sama seperti kita ngiklan dengan audien baru gitu teman-teman. Nah, kita coba teman-teman ketika mempraktekkan CRM, coba pakai database yang paling pendek, misal yang sebulan kemarin, 2 bulan kemarin. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Dicoba sedikit demi sedikit teman-teman. Jangan langsung semuanya di blast. Dicoba dikit-dikit sampai teman-teman tuh paham gini loh. Oh ternyata pola CRM-nya itu kayak gini tuh. Gitu. Sampai teman-teman tuh bisa mengerti. Kenapa seperti itu? Karena kami meyakini setiap bisnis itu unik. Bahkan produknya sama, itu setiap orang yang menjual itu unik, punya keunikan masing-masing. Bahkan mungkin segmen marketnya bisa berbeda. Yang satu lebih banyak orang tua, yang satu lebih banyak anak muda. Kalau produknya unisex, yang satu bisa jadi banyak cewek, yang satu bisa jadi banyak yang cowok gitu. Jadi setiap bisnis itu unik. Makanya teman-teman harus memahami nih, bisnis teman-teman itu tuh bisa kita melakukan benchmark dengan bisnis yang lain bisa. Tetapi juga teman-teman harus menyadari bahwa bisnis kita itu unik. Hubungan kita dengan pelanggan kita itu unik. Belum tentu bisa meniru cara orang lain. Makanya teman-teman harus menemukan caranya. Di sini kami hanya share pattern-nya aja. Pattern-nya, pola-polanya. Karena CRM itu seni, teman-teman. Seni bagaimana merawat pelanggan, jatuh cinta, dan mereka dengan sangat sukarela bertransaksi terus-menerus, dengan bahagia, happy, itu transaksi ke bisnis teman-teman terus. Seperti itu. Bahkan sampai mereka merekomendasikan pada orang lain. Kayak gitu. Itu butuh seni gitu ya. Butuh seni. Oke, caranya gimana sih Mas melakukan remarketing? Caranya adalah database pelanggan kita harus diklasifikasi. Oke, tidak semua customer bisa di CRM. Karena apa? Karena layer terendah dari database adalah pelanggan yang puas, teman-teman. Pelanggan yang puas, satisfied. Pelanggan yang puas itu adalah layer terendah, level terendah database pelanggan kita. Oke, jadi kita memilih juga teman-teman. Anda punya 1.000 database, yang puas berapa? Misal, oh yang puas lumayan mas, ada 400. Nah 400 itulah yang Anda olah, mulai dari situ. Oke. Terus yang 600 gimana? Ya jangan ngomongin CRM, ngomongin servisnya. Gimana kita muasin pelanggan kita kan kayak gitu. Jadi kalau yang jumlah yang puas masih sedikit, PR-nya berarti bukan CRM-nya. Kembali lagi, cara teman-teman mentreatment pelanggan gimana gitu kan. Sudah bikin customer puas atau belum? Produknya oke atau enggak? Gitu kan. Packing kirimannya oke, aman atau tidak gitu kan. Teman-teman sering molor enggak ngirim paketnya. Nah kayak gitu harus teman-teman pahami. Ketika customer cemas, nomor resinya berapa, jangan nanti-nanti juga gitu kan. Harus segera diberikan supaya customer juga merasa tenang gitu. Nah, butuh effort memang tinggi ya. Namanya juga bisnis itu nggak ada yang mudah teman-teman ya. Namanya bisnis nggak ada mudah. Kalau mudah sudah banyak orang kaya. Kita sultan semua di sini nggak ada yang webinar gitu kan. Kita udah liburan kemana-mana gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus pahami dulu ini. Yang pertama adalah level yang sudah puas. Nah, ada fokusnya beda-beda. Yang puas sama yang loyal itu beda. Yang puas fokusnya adalah teman-teman membuat promo untuk menarik pembelian selanjutnya. Oke, saya kasih warna hijau nih biar kelihatan beda.
buatlah promo yang menarik pembelian selanjutnya, yaitu biar dia repeat order. Oke, jadi ada orang yang puas ngirim testimoni, jangan senyum-senyum aja gitu kan. Wah, yang puas banyak, jangan senyum-senyum aja. Teman-teman harus segera siapkan amunisi selanjutnya gitu kan. Misal gini, customernya puas, kita tanggapin gitu kan. Terima kasih Kak, apalah eh, apa sih yang lebih menyenangkan dibandingkan mendengarkan kepuasan pelanggan gitu kan. Sentimental sekali pelanggannya kan happy juga gitu kan. Nah, berhubung kakak sangat bahagia, senang terhadap produk kami berikan voucher kak. Ketika kakak membeli lagi besok, kakak akan dapat potongan diskon sekian, 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 sekian. Misal seperti itu. Nah, nanti teman-teman bikin sendirilah hitung-hitungannya. Pasti lebih pintar lah. Oke, menarik pembelian selanjutnya. Tetapi ingat teman-teman, vouchernya biar bisa dimonetize yaitu voucher yang berbatas waktu. Jadi ada expirednya vouchernya gitu. Jadi kalau nggak ada expirednya nanti customernya lupa, cuman itu aja, disimpan aja, di screenshot aja gitu kan. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi harus dikasih voucher yang berbatas waktu. Nah beberapa teman-teman yang mempraktekkan ini karena kebetulan saya banyak support ke teman-teman di CRM dan mereka yang mempraktekkan ini rata-rata mereka mendapatkan repeat ordernya instan, cepat. Pelanggan yang puas eh, kita tanggapi dengan bahagia juga gitu kan. Tanggapi bahagia terus kemudian kasih voucher. Customernya happy dan itu smooth banget. Tidak apa ya, tidak kelihatan kita kejualan banget. Kayak kita tuh ngasih gift gitu loh. Ngasih hadiah. Wah, terima kasih Kak. Kakak puas sekali karena Kakak puas. Kami juga sangat berbahagia oleh karena itu kami berikan voucher Kak. Ketika pembelian selanjutnya spesial untuk kakak dapat diskon 30.000, 40.000 atau berapapun itu. Silakan Anda bikin sendiri. Gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi voucher berbatas waktu. Oke, level bawah ya, ini baru level bawah. Setelah itu orang yang sudah beli. Nah, teman-teman tapi jangan lupa ya, misal pakai WhatsApp gitu, WhatsAppnya ada labelnya, ditandain label customer yang puas tuh siapa aja sih gitu kan, dikasih label. Nah, setelah itu kalau mereka sudah repeat order, masuk ke level selanjutnya, yaitu level loyal. Mereka sudah loyal, sudah beli gitu kan, sudah 2 kali, minimal 2 kali lah, sudah beli gitu. Nah, kalau pelanggan yang sudah loyal ini tuh kayak gini lah gambarannya. Ketika teman-teman itu datang ke rumah makan, dan teman-teman sudah berlangganan di sana, sudah makan lebih dari 6 kali, 7 kali, mesti akan berharap sesuatu yang berbeda. Minimal apa? Teman-teman itu diingat sama kasirnya, diingat sama yang jualan di sana, gitu. Itu sudah naluriah, gitu kan? Sudah apa namanya? Manusiawi banget. Setiap orang yang sudah effort, aku loh jadi pelangganmu datang berkali-kali, pasti dia butuh dikasih reward, butuh dikasih reward. Nah itu sama juga. Pelanggan kita juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu, bagi yang mereka loyal, coba kita tarik apa ya, cari program supaya mereka untuk menarik pembelian volume lebih banyak. Bisa dengan bundling gitu kan satu. Oke, bisa dengan bundling. Bisa juga mungkin dengan apa ya namanya ya. Bundling bisa dengan volume lebih banyak, misal quantity lebih banyak, supaya apa teman-teman? Mancingnya simpel. Kak, kalau kakak belinya 3, dapat diskon sekian loh kak. Gitu. Semakin banyak kakak membeli, semakin banyak diskonnya. Supaya apa? Wah, saya nggak butuh parfum sebanyak itu. Nah, mesti kan kayak gitu customer. Nah, ini untuk memancing supaya yang loyal ini itu ngajak orang lain membeli. Kita tanya gitu, Kak sekalian Kak belinya 4, sekalian membelikan untuk kakaknya, membelikan untuk temannya, memberikan untuk siapa lagi itu. Nah, kenapa? Karena setelah level loyal ini teman-teman, kita nyari volume lebih banyak. Goal kita adalah supaya orang ini masuk ke yang ketiga dan keempat. Fokusnya sudah berbeda. Ini saya kasih garis ya. Warna biru saya kasih garis. Oke. Nah, nomor 1 dan 2 ini fungsinya adalah kita mendapatkan fokusnya ya, fokus. Fokusnya untuk mendapatkan transaksi dari
pelanggan tersebut. Oke. Objeknya adalah pelanggan itu sendiri. Nah, bedanya apa Mas sama yang nomor 3 sama 4? 3 engage, 4 advocate. Nah, nanti saya jelasin satu-satu. Bedanya adalah yang di atas ini fungsinya untuk mengakuisisi, fokusnya adalah akuisisi, circle-nya pelanggan. Nah, happy nggak sih teman-teman ketika mendapatkan satu pelanggan terus dia bisa ngajak satu keluarganya, itu baru satu. Ketika punya 10, punya 100, happy nggak sih kita? Happy dong. Nah, seperti itu. Nilai transaksinya bisa lebih tinggi lagi. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jika teman-teman mempraktekkan yang 1 dan 2 ini cuannya sudah lumayan. Makanya dari situ ketika ditingkatkan lagi sampai ke 3 dan 4, teman-teman akan mendapatkan extra sales. Extra sales yang kadang tidak terduga, tidak terdeteksi, tidak terduga. Seperti itu. Jadi mendapatkan extra sales yang di iklan tidak terlacak gitu kan, di database tidak terlacak, tahu-tahu ada orang yang transaksi aja gitu kan, tahu-tahu ada yang ngontak gitu. Di dashboard jumlah misal LPWA apa resultnya ada 10, tapi kok yang masuk WA-nya ada 16 sih gitu kan. Loh, biasanya kan 10 kan drop, ada yang cuma 30%, 40%, 50% gitu kan. Ini malah naik gitu. Malah naik. Kok bisa? Karena apa? Ada sebuah circle yang mulai terakuisisi yang kita tidak bisa mendeteksi. Nah, itu. Nah, ini bisa di-trigger dengan cara apa? Dengan program yang menarik untuk berinteraksi, misalkan bikin giveaway kita ya, bikin giveaway gitu kan. Misal ya paling simpel lah kayak kita naikin follower di Instagram gitu, bikin giveaway, mereka suruh tag keluarganya, temannya gitu kan, supaya mengenalkan produk ini, mengenalkan bisnis teman-teman pada mereka gitu. Itu kayak gitu gambarannya. Nah, sesimpel itu. Oke, terus yang advocate itu adalah program yang menarik untuk direferensikan. Oke, jadi advocate itu adalah level customer yang dia itu secara sukarela sudah menjadi promotor dari bisnis teman-teman. Gitu. Mereka yang sukarela mempromosikan bisnis teman-teman, produk teman-teman tanpa diminta. Misal gini, lu kalau mau beli parfum ini loh, ke toko ini loh, ke Shopee ini loh, ke IG-nya ini loh, aku belinya di sini itu pelayanannya bagus. Nah, itu advocate customer level yang tertinggi. Jadi istilahnya kalau apa ya, bahasa marketing yang paling sering adalah word of mouth. Word of mouth gitu. Nah, kadang ada customer yang apa levelnya bisa langsung lompat. Jadi ketika dia puas, ternyata dia langsung advocate, itu bisa jadi. Nah, yang jelas kita yang nomor 3 sama 4 ini agak susah diidentifikasi karena kita nggak tahu ya. Nah, yang paling penting teman-teman di database itu yang satisfied sama loyal, yang nomor 1 sama nomor 2. Ini bisa dilabeli, kenapa? Yang puas bisa diidentifikasi, yang loyal juga, yang sudah repeat order juga bisa diidentifikasi. Jadi di labeling WhatsApp-nya itu harus teman-teman pandai, jangan lupa. Oke. Nah, teman-teman, ketika apa namanya mencoba mempraktekkan, pasti teman-teman bingung nih, cara evaluasinya gimana, Mas? Cara evaluasinya seperti ini. Ada namanya sales pipeline ya. Ini nanti teman-teman bisa apa bisa pakai gitu ya format ini untuk ngecek nih CRM-nya itu sebenarnya bagus atau enggak. Nah, yang pertama gini, ada yang namanya MQL. Saya jelasin satu persatu ya. Ini flow-nya. Flow dari kita punya database sampai dengan closing. Ini flow ini dari database di sini, dari database sampai dengan closing. Oke. Nah, saya jelasin satu persatu. Yang pertama adalah MQL, Marketing Qualified Lead. Nah,
Opo iku Mas, gitu kan bahasa anyar meneh gitu kan. Apa itu? Nah, MQL atau Marketing Qualified Lead itu adalah jumlah database mentah kita. Misal kontak ya, misal kita punya 1.000 kontak. Oke, kita punya 1.000 kontak nih. Nah, ketika kita lakukan apa kita hubungi kembali atau kita lakukan blasting dengan tools, ternyata dari 1.000 kontak ini sudah tidak valid semua. Misal tersisa 900 kontak. Oke, berarti conversion rate-nya 90%. Nah, ini untuk ngecek teman-teman database-nya sudah usang atau enggak gitu kan. Karena ada juga nih yang kontaknya 1.000 ternyata yang apa terdeliver centang 2 gitu ya. Yang centang 2 ternyata cuma 10%, 20%. Nah, ini banyak kejadian pada database yang sudah tahun-tahun kemarin. Sudah lama, banyak yang orang sudah ganti nomor, nomornya sudah tidak aktif. Itu kayak gitu teman-teman. Nah, makanya bagaimana agar conversion rate dari marketing qualified lead menjadi sales qualified lead? Sales qualified lead itu artinya kontak yang valid. Kontak valid. Oke, artinya kontak yang valid. Oke, bagaimana supaya kontak yang valid ini banyak? Berarti pemakai database yang terbaru gitu kan. Yang lama-lama ya sudah gitu kan. Kadang ya perlu diikhlaskan juga gitu. Karena best practice-nya memang database itu punya, tapi best practice-nya banyak sekali yang kontak-kontak lama itu sudah nggak aware lagi mau teman-teman kasih promo apa orangnya udah lupa itu banyak banget. Jadi closing rate-nya sangat rendah banget. Oke, terus selanjutnya masuk ke interested ya, yaitu apa? Jumlah lead yang berminat dengan informasi program ini, bawah ini. Jumlah lead yang berminat dengan informasi program ditandai dengan orang itu merespon WhatsApp-nya gitu. Misal dari 900 kontak ternyata conversion rate-nya misal berapa nih? 20%. Berarti ada 180. Ada 180. Nah, misal ini, wah Mas, conversion rate-nya rendah ya Mas kemarin Mas. Saya coba gitu kan. Ternyata conversion rate-nya cuman 5%. Yaitu berapa nih? 45 yang merespon. Atau mungkin Mas, drop banget Mas gitu kan. Conversion rate 1%. Dari 900 cuma 9. Nah, teman-teman evaluasi nih bottleneck-nya di mana. Jangan jangan hanya sekadar blast kemudian dicoba closing-nya nggak ada gitu. Nah, jangan salah nyari kambing hitam teman-teman. Jangan-jangan bukan bukan kontaknya valid. Jangan-jangan apa? Nah, ini supaya customer mau merespon berarti kan programnya yaitu program yang ada blasting itu kan harusnya menarik tuh. Bisa jadi programnya nggak menarik. Nah, di sini programnya menarik atau tidak gitu. Kan kayak gitu. Di testing itu kan programnya ada yang respon atau enggak. Atau mungkin cara bikin narasinya, copywritingnya kurang kurang oke gitu. Nah itu harus dievaluasi gitu supaya closing rate-nya naik. Misal nih closing rate-nya naik, nggak usah banyak-banyak lah 10% gitu ya. Ada 90 yang tertarik. Oke, terus kemudian masuk nih. Mas dari 90 yang tertarik ternyata eh, conversion rate-nya sedikit mas, cuman 5%, cuman 18 yang closing, misal kayak gitu. Nah, kenapa bisa apa namanya closing rate-nya rendah? Karena biasanya ya di sini karena offering-nya, penawarannya menarik atau enggak gitu kan. Kasih diskon ya diskon sih, tapi enggak 5.000 aja kali gitu kan. Enggak menarik gitu. Nah, jadi teman-teman harus coba apa sambil mempraktekkan itu sambil dievaluasi begitu ya sambil dicoba gitu teman-teman sehingga apa conversion rate-nya ini sorry ya bukan bukan 5% dari 90 cuman anggap aja 5 gitu ya 5 yang closing sedikit banget sorry salah salah hitung. Nah supaya conversion rate-nya bisa naik misal di angka 20%.
gitu. Jadi ada 18 yang closing begitu. Mas, ada nggak sih eh conversion rate pakemnya gitu kan? Yang bagus seperti apa? Nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Sekali lagi, bisnis kita itu unik masing-masing, dan kita harus menemukan angka kita sendiri gitu kan, angka kita sendiri. Kita hitung-hitung sendiri nih. Kita ngeblasting 1.000 kontak, ada closing atau tidak gitu kan. Ketika sama sekali nihil nggak ada yang closing, coba dicek gitu kan. Pertama dari kontaknya, yang valid berapa, kemudian yang merespon itu tuh berapa. Jangan-jangan teman-teman ngeblast nggak merespon, bisa jadi bukan programnya nggak menarik, tetapi timingnya tidak tepat. Orangnya adalah orang pekerja yang kerja di ibu kota, seharian bekerja gitu kan. Anda ngeblastnya itu jam 2 pagi gitu kan, nggak ada orang yang tertarik di situ, cuman baca doang tapi sudah males lah gitu. Jadi timingnya harus tepat gitu. Nah, jadi teman-teman bisa kira-kira sendiri, bisa dipraktekkan. Nah, evaluasinya begitu teman-teman, cara evaluasinya. Ini pakai ini, sales pipeline-nya seperti ini. Oke, kira-kira nih ada yang ingin ditanyakan atau belum? Monggo, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Ketika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Oke, nah ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan nih, Mas Rifki, khususnya nih Baik. buat teman-teman yang kayak, oh ternyata tuh kalau misalnya menyimpan data tuh nggak cuman data-data yang udah ada kita simpen jadi satu gitu kan, kebanyakan kan pasti kayak Iya, ngelihatnya kayak berapa data yang aku punya gitu, padahal kan tadi kalau misalnya ngelihat materinya Mas Rifki ya, tadi kan detail banget ya, bahkan kita tahu mereka tuh kebiasaannya ngapain, terus cara pekerjaan tuh kita harus meresponnya gimana dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin ini aku mau scroll pertanyaan dari awal aja ya, Mas ya. Kalau misalnya ada yang siap. pengen apa bertanya-tanya langsung aja ditulis di kolom komentar. Ini sambil kita urutin lagi yang kita tanyakan. Nah, ini ada dari iPhone nama username-nya, nggak tahu di nama aslinya siapa nih. Nah, Mas Rifki, cara mendapatkan data customer itu gimana ya? Saya pernah kirim kuesioner bagi first customer, malah nggak ada yang isi kuesionernya, padahal isinya tuh udah saya upayakan buat ringkas. Nah, gimana nih Mas ngumpulinnya tuh? Ya, ngumpulin data customer itu, jadi gini, maka itu kalau dari yang first first customer memang susah gitu ya, memang susah. Dicuekin kita, lebih banyak dicuekin. Jadi kalau bisa ke yang sudah repeat order aja gitu. Nah, kalau ini kan mesti ada bisnis, mungkin ada bisnis yang susah repeat order. Contohnya teman-teman jualan wedding ring gitu kan, wedding ring atau mungkin jasa sunat gitu. Kan kita nggak mungkin tanya, Dek, kapan mau sunat lagi gitu kan, enggak kan. Nah, itu apa kita cek mereka yang sudah puas, setidaknya sudah puas gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Kak iPhone ya, Kak iPhone. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan data customer ya, dari first customer gampang-gampang susah. Jadi pertama gini, kita bisa lakukan cek ombak dulu. Misal saya iseng nih kontak ke database lama atau mungkin ke first customer itu perilakunya sama. Nah, yang saya lakukan hanya saya say hello aja. Say hello. Halo Kak, gimana kabarnya gitu kan. Nah, semoga Kakak selalu sehat dan bahagia. Kita doakan yang bagus-bagus gitu kan. Nah, kebetulan kami dari misalkan dari parfum Rifki yang kebetulan kakak itu tercatat pernah berbelanja di sini. Apakah kakak mengingat kami gitu? Udah ditanyain gitu doang. Kadang kami tuh ngebales cuman gitu doang gitu. Supaya apa? Ngecek responnya. Mereka masih ingat atau enggak, kan mesti ada yang balas ingat, enggak gitu kan. Yang mana ya gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi teman-teman coba itu ya, coba pakai yang semut dulu, jangan langsung berat-berat. Ngisi kuesioner itu berat. Say hello dulu. Nge-broadcast ngasih say hello kan unik ya. Kapan lagi ya ada sebuah bisnis yang say hello sama customer itu kayak suatu yang surprising loh. Karena apa? Customer merasa diperhatikan. Hal sepele seperti itu kadang kita terlupakan. Nah, itu bisa dicoba dengan seperti itu dulu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, gitu ya, dicoba dulu, perlu testing-testing dulu apakah database-nya itu juga masih nomor-nomor yang disimpan tuh masih nyala atau enggak gitu ya. Oke, lalu ada yang dari Mas Gary Bintang. Kalau customer yang udah ngasih testimoni itu apa bisa kita tanya-tanya ya, Kak? Yes, ya, testimoni salah satu indikasi customer itu puas gitu. Jadi bisa Hmm. kita tanya-tanya. Oke, jadi itu bisa Oke. ditanya ya, tergantung nanti pertanyaannya apa gitu kan. Ya, Nanti giliran udah boleh ditanyain, pertanyaannya nanti banyak atau gimana gitu, malah customernya lari. Oke, terus. Oke,
Ini ada dari Omadi, berapa jumlah customer yang efektif untuk mengisi survei satu produk? Jadi Oke, untuk sampling mungkin, untuk Mas. sampling. Oke, tergantung tujuannya, Mas Adi. Jadi kalau tujuannya kita untuk memvalidasi data, gitu ya, maka kita lakukan nggak ada jumlahnya sebanyak-banyaknya, tapi indikatornya dari ini. Ketika sudah terlihat datanya ada yang menonjol, menonjol. Hmm. Misal datanya masih random nih, kita contoh ya, saya gambarkan, kita tanya nih sama mereka, gitu. Apa yang membuat Anda senang membeli yang mengatakan produk bagus, servis bagus, gitu kan? Pengiriman cepat, misal cepat. Nah, misal nih, produk bagusnya yang bilang 35% gitu. Yang mengatakan ini 33%. Yang di sini misalkan 32% misalkan. Nah, ketika datanya itu mirip-mirip, tidak ada yang menonjol, gitu ya. Datanya mirip-mirip seperti ini. Kita kan misalkan ngasih opsi nih. Alasan Anda membeli produk kami apa, dikasih opsi misalkan. Misal ini contohnya opsi ya. Itu ternyata datanya ini mirip-mirip nih. Nah, ketika mirip-mirip dan kita merasa ragu nih, apa beneran ya servis kita bagus atau ini jangan-jangan orang asal ngisi aja gitu kan. Nah, kita lakukan lagi survei lagi gitu. Misal kita survei ke tadinya ke 100, kita belum yakin dengan datanya, kayaknya kurang valid deh gitu. Lagi coba lagi hingga ada pertumbuhan kelihatan yang menonjol. Misal yang ini, oh ternyata selama ini terus naik jadi 45%, gitu kan. Terus yang ini mungkin jadi berapa nih? 25%. Terus yang di sini misal 30%. Sudah mulai ada yang menonjol, misal yang ini 45%. Oh, selama ini bisnis saya itu dinilai servisnya bagus. Mungkin ada yang sampai detail customernya mengatakan CS-nya ramah-ramah. Nah, hal kayak gini. Ingat-ingat apa yang dikatakan sama Jack Ma, yaitu apa? Kita berbisnis ketika cuannya banyak, tahu-tahu kiriman Anda banyak, itu harus mengidentifikasi apa sih yang membuat budaya apa yang ada di bisnis kita yang membuat kita ini tumbuh. Nah, hal itu jangan sampai terlupakan. Kadang kita ikut kelas macam-macam gitu kan, inovasi banyak, ternyata apa? Kita melupakan satu hal, yaitu servis yang ramah. Yang ternyata itu selama ini proven membawa bisnis kita punya banyak pembeli. Nah, hal tersebut itu teman-teman harus pahami. Jadi ingat kata-kata Jack Ma, jadi investasikan pada sebuah budaya yang itu tuh membawa bisnis Anda itu hingga sampai di titik sekarang gitu. Jadi ternyata oh ternyata di servis keramah tamahan. Oh berarti inovasinya tidak jauh-jauh dari sana juga. Berarti servisnya harus ditingkatkan juga. Mungkin customer service-nya seperti apa, investasinya lebih besar. Mungkin bisa dikatakan apa ya, komisi bonus CS-nya ditingkatkan supaya performanya bagus. Nah, hal seperti itu juga bisa jadi gitu. Nah, begitu Mas Adi, panjang lebar jawabannya. Oke, lanjut yuk. Oke, Mas Rifki ini ada yang agak jauh dikit nih dari Mas Tony. Mas, maaf agak jauh nih, tapi siapa tahu ada masukan. Saya tuh kontraktoran, Mas. Gimana cara nganu customer? Oke, cara nganu customer, caranya simple Mas Tony, yaitu caranya dengan nganu-nganu gitu. Nganu. Ya, eh kalau untuk bisnis yang B2B itu sebenarnya juga apa ya, treatmentnya sedikit berbeda tetapi secara prinsip sama. Yaitu berarti memang secara bondingnya lebih lebih kuat lagi, secara personalnya lebih kuat lagi gitu. Kalau B2B beda sih gitu. Memang treatmentnya beda. Bukan bukan B2B sih, maksudnya untuk bisnis yang karakteristik produknya itu bukan produk retail ya, produknya project gitu kan, misalkan kontraktoran ada project apa, nah itu berbeda. Apalagi yang B2G, nah bisnis tuh government, everyone know lah gitu kan, dengan government cara mainnya seperti apa nggak usah kita bahas gitu ya Mas Tony gitu. Nah itu ya bagaimana cara mainnya tentunya Mas Tony lebih paham deh. Oke, lanjut lanjut. Oke, tetap ada caranya ya, dan tetap harus dianu ya. Ya harus dianu gitu. Oke, ini dari Kak Fani. Mas Rifki. Hai, Mm-mm. saya Fani. Mau tanya Mas, bagaimana follow up customer pasif yang dari awal pembelian? Dari awal pembelian udah pasif. Udah ditelepon atau sudah ditelepon atau melakukan follow up via chat tapi nggak pernah respon. Lalu, berapa standar closing rate CRM biar dikatakan CRM itu bagus dalam repeat ordernya? Oke, untuk customer yang pasif gitu Pasif. ya.
pasif itu gampang-gampang susah. Ini nggak simpel, nggak simpel. Yang pertama adalah kalau pakai cara simpel yaitu kita fokus aja sama yang merespon-respon aja. Oke, gitu ya. Terus yang kedua bisa jadi karena gini, tidak semua bisnis itu akan memiliki customer yang friendly. Hmm. Nah, karena ada bisnis tertentu yang brand guideline-nya itu serius. Bisnis yang brand guideline-nya serius, kadang ya akan serius juga customer-nya, gitu, serius juga. Kalau friendly, terlihat dari cara kita men-treatment mereka lewat sosial media, cara kita bikin caption, gitu. Terbawa dari sana juga, gitu. Gitu. Jadi, kalau memang bisnis kita serius, gitu kan, pembawaan kita serius, formal, nah otomatis juga mungkin arahnya akan ke sana juga, gitu. Gitu. Ya, plus minus, semuanya plus minus gitu. Nah, tapi kalau apa memang bisnis saya ini nggak serius kok, friendly tapi kok banyak yang pasif, nah ini ada yang dikoreksi. Mungkin cara pendekatan kita biasanya lewat sosial media ya, cara pendekatan kita di sosial media itu kurang friendly. Kita mungkin kebanyakan jualan terus, kita jarang tanya jawab gitu ya, tanya jawab misal kita punya fanspage nih, fanspage itu nggak hanya posting foto loh, gitu kan, nggak hanya posting video reels loh, ada status loh. Ini kan yang sering dilupakan. Kapan kita terakhir menyapa customer kita, gitu kan? Gitu. Kita sapa, hai guys, admin baru gabut nih, mau tanya kira-kira gini-gini gini. Nah, hal kayak gitu tuh seru juga untuk meningkatkan bonding kita dengan customer. Itu harus dilakukan juga Kak Fani gitu. Itu gambarannya kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Bagaimana orang itu menilai brand kita. Saya itu pernah bertanya sama salah satu trainer salesmanship ya dari Singapura itu mengatakan seperti ini. Kenapa kita dicuekin gitu? Kan waktu itu saya tanya, kita bisnisnya chat secara online coach gitu. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih orang tuh nyuekin kita gitu? Ternyata faktornya macam-macam. Yang pertama adalah dari reputasi perusahaannya atau brand image perusahaannya gitu. Ternyata faktor paling besar di situ. Jadi kalau pertama kalau reputasinya bagus, misal contoh nih kita sebagai nasabah BCA gitu kan, tahu-tahu dikontak, didatengin orang BCA, kita kan merasa terhormat gitu kan, karena apa? Reputasi dari BCA-nya gitu, gitu. Nah akan merespon atau mungkin dari brand image-nya dari produk tersebut, bisnis tersebut tuh kayak gimana gitu kan. Selama ini tuh jualan doang atau ternyata dia bisa komunikasi dua arah. Kalau komunikasi dua arahnya dibangun, biasanya akan berdampak juga pada pelanggan-pelanggan kita juga. Gitu. Nah, yang terakhir adalah personal dari penjualnya. Bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita ngobrol, cara kita apa namanya chit-chat di WhatsApp itu juga sangat mempengaruhi sekali. Jadi personality dari si customer service itu juga kita mau tutup mata sekalipun itu sangat berdampak teman-teman. Kita mau tutup mata, kita mau yang penting closing rate-nya tinggi, itu ternyata juga berdampak juga. Jadi harus diperhatikan juga bahwa customer service kita itu harus punya customer service yang friendly-nya bagus. Nah, oleh karena itu kan memang eh, biasanya ini sedikit mungkin sedikit sharing ya. Teman-teman tentunya paham atau mungkin bisa belajar yang namanya ini personality plus. Nah, dicek dari sini dulu. Ada namanya karakter koleris, sanguin, melankolis, plekmatis. Nah, teman-teman bisa lakukan cek-cek online banyak. Mungkin ada yang belum tahu bisa lakukan cek di online. Nah, kebanyakan di sini teman-teman, kebanyakan populasi customer service yang average itu ternyata ada di melankolis. Banyak banget. Mungkin kita bisa cek, kita misalkan punya chat berapa ini, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30, coba dicek nih. Biasanya banyaknya melankolis, terus ada yang sanguin. Oke. Punya karakter masing-masing. Kalau melankolis memang dia biasanya rajin, bagus. Nah, yang pendekatannya oke, biasanya yang sanguin. Yang sanguin. Karena sanguin itu tipenya friendly banget, supel banget. Jadi dia itu secara template bawaan lahir, dia itu memang dilahirkan menjadi orang yang disenengin sama orang lain. Cara dia chatting, cara dia ngobrol itu disenengin sama orang lain. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga
si plekmatis sama koleris juga ada. Plekmatis itu orangnya kreatif, suka bercanda. Koleris itu apa? Ya bisa apa namanya ya, bisa ngeblend gitu ya. Karena koleris lebih ke karakter pemimpin, dia bisa ngeblend gitu. Nah, itu teman-teman bisa cek, bisa cek. Nah, eh kami itu pernah lihat ke customer service yang apa namanya, service lebih ke ramah tamahnya ya, yang membangun image soal service kami yang bagus itu ada di customer service yang sanguin gitu. Sedangkan yang mereka apa namanya bisa mentreatment dengan detail customernya itu yang melankolis plus minus gitu. Nah itu teman-teman anulah bisa bisa coba apa iseng-iseng aja coba dites. Ini hal sederhana kok personality plus itu bukan yang psikotas macam-macam itu enggak. Yang simple banget. Oke, dilanjut Kak Bondan. Oke, yang tadi ini masih ada pertanyaan lanjutannya nih. Oke, Mas itu dari Kavani, lalu berapa sih standar closing rate CRM biar dikatakan CRM itu bagus dalam repeat ordernya? oke standarnya beda-beda Kak. Jadi ada yang 5%. Itu sudah oke, sudah oke tergantung produknya. Biasanya yang 5% itu untuk produk yang pricingnya agak tinggi. Biasanya gitu. Orang Hmm, yang ketika membeli itu butuh standar pricing tinggi itu bukan bukan masalah pricingnya sih, lebih ke gini. Orang ketika membeli itu dia perlu mempertimbangkannya agak panjang. oke. Bukan orang yang impulsif gitu. Maksudnya, oh ini oke ini parfumnya bagus beli ah, padahal di rumah udah punya parfum gitu. Itu beda, beda. Beda. Biasanya yang produk seperti itu closing rate-nya lebih tinggi gitu. Hmm, Kayak misalkan jualan fashion tas cewek, closing rate-nya bisa tinggi. Tapi kalau untuk produk-produk yang itu tadi perlu pertimbangan lama, ngobrol dulu sama keluarga gitu kan, misalkan jualan apa nih itu kendaraan misalkan gitu kan. Nah, itu closing rate-nya biasanya lebih rendah begitu. Tetapi nilai transaksinya biasanya tinggi biasanya gitu kan. Tapi hmm, tidak hmm. semuanya. Oke, kurang lebih gitu Oh, Kak Fani. oke, dan balik lagi ke tema besar kita ya bahwa tidak semua bisa di CRM, tapi kita bisa harus tahu, harus sadar penuh tentang produk kita itu bagaimana dan kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa tahu habit atau kebiasaan-kebiasaan dari customer kita termasuk bagaimana apa ya pertimbangan-pertimbangan apa yang mungkin mereka pikirkan ketika hendak membeli produknya kita gitu. Oke, lalu kita ada lagi pertanyaannya ada lagi nih yang panjang lagi nih seru nih yang panjang-panjang nih dari Kak Mame. Mas Rifki, dari hasil arahan kemarin, kapan nih kemarin? Ada perkembangan di bulan ini, Mas. Aku mau tanya lagi nih. Sekarang kita sudah mulai merambah retail. Permasalahannya, konsumen retail tidak semua tahu produk atau brand kita. Pertanyaannya, bagaimana cara agar terbentuk market lokal dengan pergerakan di lokal store masing-masing mitra kami? Oke, halo apa Mas siapa sih Om Mami. Mame ya sampai apa sudah berjumpa kembali gitu kan. Oke, nah bagaimana caranya agar terbentuk market lokal pergerakan di local store masing-masing. Nah, kalau ini kan bicara funnel ya, funnel itu kan seperti ini. Misal saya cari space dulu nih, funnel. Kita belajar pakai funnel paling simpel ya, yaitu kan mesti ada yang namanya awareness. Kita gini lah, perlakukan setiap setiap audien itu sama meskipun dia tuh di market lokal. Yang dia nggak aware ya berarti jangan conversion ibaratnya kayak gitu ya. Kita kasih awareness lah, awareness. Terus habis itu kan ada namanya consideration, consideration. Nah, tapi kan biasanya karena ini kan untuk lokal store ya, lokal store saya nggak tahu ya transaksinya seperti apa, apakah tetap transaksi online ataukah traffic ke store gitu ya. Nah, kalau traffic ke store biasanya cukup pakai awareness sampai ke consideration. Kadang pakai awareness aja sudah cukup gitu. Nah, cuman perlu dipahami bahwa eh, orang itu ketika mau ngelotok ya, mau ngelotok paham banget gitu, paham banget memahami tentang produk kita, itu setidaknya dia butuh frekuensi tayangan itu 1 bulan itu 8 kali per bulan. Makanya banyak sekali teman-teman yang melakukan campaign awareness dirasa kurang maksimal karena apa namanya frekuensinya nilai frekuensinya tidak nyampe tuh tidak dianggap biasanya cuma 1,17 1,92 gitu kan. Nah ini nggak nyampe nih nggak nyampe di 8 setidaknya 1 bulan itu 8. Oke.
delapan kali lah orang lihat iklan kita. Makanya ketika awareness-nya dirasa seperti ini, maka dilakukan retargeting gitu kan. Nah, orang itu akan hafal karena terbiasa. Sekarang kayak gini, membentuk market lokal kan dimulai dari awareness dulu. Orangnya aware dulu nih, oh di sini tuh ada local store seperti ini, seperti ini gitu kan. Nah, gimana sih caranya kan kayak gitu kan. Makanya apa namanya kita lakukan dengan cara melakukan retargeting gitu kan. Orangnya harus di flooding informasi. Sesimpel inilah. Siapa sih di sini yang yang lupa, yang masih ingat sama jargonnya teh botol sosro. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kenapa kita masih ingat? Karena kita dicekokin terus ketika nonton televisi waktu itu gitu kan, ketika kita masih berapa tahun yang lalu gitu, dicekokin terus frekuensinya sangat tinggi. Setiap nonton sinetron, kena iklannya, nonton ini jeda iklan, kena lagi, frekuensinya tinggi. Nah, jadinya sangat aware banget, awareness-nya sangat tinggi. Itu seperti itu, jadi frekuensinya harus tinggi. Oke, kurang lebih itu, Mas. Oke, kurang lebih gitu dan sudah banyak lebihnya. Iya. Udah detail banget tadi penjelasan dari Mas Rifki sampai digambar gitu kan. Oke, ini pertanyaan dari kolom komentar belum ada lagi. Mungkin ada yang mau open mic, pengen ngomong langsung sama Mas Rifki. Satu orang deh, boleh satu kesempatan. Boleh raise hand dulu, boleh angkat tangan dulu. Sambil aku cek-cek, ada nggak yang mau tanya langsung nih, mumpung ada Mas Rifki di sini gitu. Mau dong, mau dong. Boleh dengan Om siapa ini? Boleh minta tolong dipin Mas Tetra, biar kita bisa kelihatan. Ya, Rizky. Oke, Om Rizky. Om Rizky boleh dibuka kameranya nggak? Oke, oke, bentar. Oke, nah mantap. Oke, monggo Mas Rifki dan Mas Rizky. Silakan kita buka, Halo, kita Mas Rizky. gelar. Halo Mas Rizky, namanya hampir sama. Yoi, Saudara kita. yoi. Ya. Ya, aku yang dari Nakumi Nakabi. Oh alah, iya, iya. Halo Om. Ya, Iya, Mas. aku agak pangling Om. Jadi gini, Iya, iya, iya. eh ini kan gue brand-brand ini mau perkembangannya menuju offline store. Karena memang dari 3 tahun yang lalu kita fokusnya memang hanya di online online Oke. talk gitu ya. Ketika masuk ke local wisdom, ke lokal market ya. Tadi kan ada juga yang udah membahas market lokal kayak Hmm. gitu kan. Tapi lebih arahnya untuk orang supaya tahu cari customer lah supaya jadi magnet kayak gitu kan. Nah, itu perkaranya sudah dibuka nih retailnya. Tapi Oke. kan gue belum buka. Saya belum buka sama sekali. Dari offline, intinya dari online to offline itu tantangannya dan hal apa yang kira-kira yang gue nggak bisa apa ya, yang nggak bisa ikut masuk ke dalamnya gitu. Yang kalau di mana kan bisnis yang ini adalah bisnis fashion. Setiap bisnis atau industrial itu kan pasti otomatis akan berbeda-beda semua tuh. Yes, yes. Nah, itu yang saya bingung adalah hal apa yang harus saya hindarin dulu. Dan setelah itu strateginya kayak gimana? Oke. Untuk yang kecemasan paling besar apa Mas Rizky? Kecemasan gue yang paling besar adalah customer nggak datang. Oh, customer nggak datang ya? Nggak datang ataupun nggak tahu. Karena kan mereka Hmm. hanya tahu bertahun-tahun ini kita cuma ada Ya, online store kan. iya, iya, iya. Entah itu Oke, di oke. marketplace atau di Meta kayak gitu. Yes. Aku punya sedikit saran dan punya sedikit pernah punya pengalaman, Mas Rizky. Karena Mas. kebetulan dulu pernah buka store juga, tapi nggak lama waktu itu sekitar satu setengah tahunan waktu itu. Yang kami lakukan itu kami tetap menggunakan iklan Meta, tapi kita nitik lokasi, Mas, nitik lokasi. Range-nya berapa kilometer? Eh, banyak titik, Mas. Jadi range yang Oh. paling dekat mungkin sekitar 45 km. Mm-mm. Tergantung lokasi ya, karena waktu itu Oke. lokasinya di sini sudah bukan pemukiman lagi gitu. Nah, Oke. kemudian saya nitik pos-pos di mana tempat-tempat orang banyak tinggal. Jadi Oh, kayak iya penduduk perumahan, gitu. iya. Jadi aku kan dan gara-gara itu saya baru baru tahu juga gitu, baru tahu juga ternyata satu kali ads itu cuma bisa nitik 25 titik gitu. Nah, itu kita coba titik-titik gitu, Mas. Oh, jadi mainnya di titik Iya, main titik. sentralnya ya. Iya.
Nah, waktu itu kan kita di Jogja tuh, di Jogja, saya pernah yang di Jogja, terus yang di Oke. Solo juga pernah. Nah, kita titik spot-spot bahkan sampai ketika ada di situ tol, rest area itu saya titik juga, Oh, gitu. Jadi rencananya. sampai rest area pokoknya di situ ada tempat orang ngumpul yang berpotensi jadi market kita, itu saya titik, Mas. Oke. Ya, gitu. Nah, ada hal yang unik juga sih waktu itu ada lagi bisnisnya agak beda ya. Bisnisnya B2B. Nah, Mm-mm. kita kan targetnya ke instansi-instansi. Yang kami Betul. lakukan, kami nitik, nitik kantor. Oh, Nitik kantor. Sampai 25 kantor gitu. 25 kantor. Radius situ kita titik semuanya pokoknya. Gitu. Saya nggak tahu nih yang kena akan karyawannya atau bosnya nggak tahu juga ya. Pokoknya orang di situ kena lah gitu. Gitu. Hmm. Nah, kita lakukan dengan titik-titik itu agak lumayan, Mas. Agak lumayan waktu itu store kami outletnya kecil, tapi ya lumayan lah omset tetap di angka seratusan lah itu. Untuk sebuah outlet kecil bisa stabil di angka segitu, enak Lumayan. Mas. Ya, Hmm. dengan budget iklan yang ya cuman berapa juta sih itu sebulan gitu, nggak Iya, mahal. betul. Iya, karena brand Karena awareness fokusnya doang. cuma awareness ya. Iya, awareness doang gitu. Tapi ada kekhawatiran lain nggak? Kalau dalam 1 bulan atau sampai 3 bulan ke depan, Mhm. kira mencapai target sales nggak? Nah, target salesnya bisa dipancing dengan cara gini Mas. Pakai promo dia harus screenshot dan datang. Itu bisa untuk nge-tracking juga. Orang yang datang karena iklan. Nah, dia yang datang karena kena lihat iklannya suruh screenshot, datang ke sana nanti dapat promo nih misalkan, dapat diskon atau apa. Kita pancing dulu supaya dia Nah, mendapatkan experience datang ke store-nya gitu Mas. oke. Ya, kurang lebihnya gitu Mas Rizky. Sip. Ya, Oke. aman Berarti Mas. Lebaran gimana? Panen? lebaran aman, alhamdulillah 2.500 something. Sekarang 2.600 sih. Which is kejual. Alhamdulillah. Ya, main-main ke Jogja ngopi. Ya, sebenarnya pengen balik ke Jogja karena saya juga orang Jogja kan Wates, cuman belum sempat. Siap. Thank you Mas Rivi. Ya, sama-sama Mas Rizky. Oke, thank you Mas Rizky tadi terkait dengan rencananya semoga dilancarkan ya ke depannya untuk membuat si offline store ini dan pastinya nanti nggak cuma online-nya yang deres tapi juga nanti toko offline-nya juga banyak dipenuhi pengunjung juga. Amin. Amin. Wah, Nah, ini juga sudah di penghujung acara, tentunya di sini sudah jam 21.28 ya. Tidak terasa kita sudah hampir 1,5 jam berdiskusi di sini dengan Mas Rifki Ali tentunya, dan tentunya juga mau menginfokan beberapa informasi kepada teman-teman semuanya. Oke, ini ada yang mau join di komunitas Everpro yang ada di Telegram, silahkan untuk diklik link yang di-share oleh Mbak Regita ya. Jadi silahkan langsung diklik aja linknya, silahkan langsung bergabung di sana, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di sana. Dan tentunya juga kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan materi hari ini dan juga beberapa hal yang mau dibaca-baca lagi, silahkan mengisi formulir feedback, boleh di-share Kak Regita, atau Kak Friday, atau Kak Tetra. Boleh di-share untuk form feedback-nya. Nah, itu. Untuk link feedback-nya, silahkan di-up lagi, link feedback webinar Kurma. Diklik aja, nanti setelah diisi, nanti akan langsung mendapatkan materi pada hari ini. Dan yang belum ngisi, mohon maaf banget, nggak bisa di ini ya, nggak bisa disusulin ya. Jadi hanya untuk teman-teman, ini hadiah buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir gitu. Nah, sambil teman-teman mengisi formulir juga, sambil teman-teman join di grup komunitas, mungkin Mas Rifki Ali ada yang mau dipesankan kepada teman-teman yang malam ini bergabung, silakan. Pesannya adalah semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya, cuannya Amin. semakin tebel, profitnya semakin tebel, dan bermanfaat untuk keluarga, semuanya bisa bahagia. Dan harapan terbesarnya adalah semoga doa dari teman-teman, apa yang teman-teman impikan segera terwujud dalam waktu dekat ini dan Amin, berlimpah amin, amin. ruah. Terima kasih, seperti itu. Amin. Aku yang kenceng banget nih aminnya nih. Tapi semoga pasti juga teman-teman yang di rumah masing-masing juga tentunya juga udah mengamini lah, dan amin. semoga ini juga salah satu bentuk manifesting ya buat teman-teman bisa join webinar dan mendapatkan ilmu, tinggal nanti dipraktekkan aja begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rifki. Silakan setelah ini kembali melanjutkan aktivitas atau mungkin bisa lanjut beristirahat. Thank you banget sudah memberikan ilmu yang berguna banget tentunya untuk teman-teman di sini. Oh, belum bisa buka link feedback-nya. Mungkin, Kak Regita, Kak Riri boleh dicek lagi ya. Dan sekali lagi terima kasih, sampailah kita di penghujung acara dan kita sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nah ini kalau
Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan akhir kata di sini saya Bondan mewakili teman-teman dari Everpro dan juga di sini juga Mas Rifki Ali. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan jangan lupa untuk stay update di Telegram kita buat dapetin info-info terbaru dengan kita juga. Sekali lagi thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama. Sama-sama. Bye. Hai guys, yuk kenali aku lebih dekat lewat heinadia.id. Sebagai konten kreator, hari-hariku selalu disibukkan dengan bikin konten. Semua konten ini aku upload di heinadia.id dan juga karya-karya lainnya, supaya kalian bisa melihat personality aku. Bukan hanya itu, kalian juga bisa lihat jadwal kegiatan aku setiap harinya yang selalu aku update di heinadia.id. Sejak aku pakai domain.id, barang-barang aku jadi lebih mudah terjual. Penjualannya juga oke, karena konsumen yakin kalau kita punya .id. Jualannya no tipu-tipu. Dan yang paling penting nih, kalau kamu pakai .id, website kamu akan mudah dicari dan pastinya akan selalu muncul di paling atas di mesin pencarian. Karena .id, identitas digital Indonesia. Yuk temukan identitas kamu dan kembangin bakat dan bisnismu bareng .id. .id, keren! Karyawan swasta, pengen resign buat jualan online? Gak tahu caranya? Pakai yang pro. Gak punya produk buat dijual? Mau jadi dropshipper dengan margin tebal? Pakai yang pro, Everpro Sourcing. Mau bikin landing page anti lemot? Bisa coding nggak? Tenang, pakai yang pro, Everpro Funnel. Hehe, gimana? Udah laku jualannya? Pakai yang pro, Everpro Ads. Bikin iklan minim ame, langsung gas tanpa batas. Mau tracking jumlah chat masuk, tapi khawatir analisanya kurang akurat? Tenang, kan udah pakai Everpro Funnel. Bikin real chat kamu bisa dikirim ke dashboard iklan untuk dioptimasi. Kalau solusi untuk kelola volume chat yang numpuk, ada nggak? Ada dong, ada custom keyboard juga di Everpro Funnel. Dirit doang. Tenang, ada yang pro, Everpro CRM. Bisa otomasi follow up pesan ke target audience. Mau kirim barang COD dengan klaim mudah? Pakai yang pro, Everpro Shipping. Mau kirim status update paket pelanggan kamu biar nggak RTS? Aman, kan semua udah teratasi dengan Everpro CRM. Masih kurang? Caranya ngembangin jualan di marketplace gimana? Percaya sama yang pro, Everpro MP Enabler. Gimana? Udah berasa jadi sultan? Iya dong, pakai Everpro jadi makin pro.
bagikan makanan berbuka untuk para duafa. Mudah beramal di Beramal Jariah. Hai guys, yuk kenali aku lebih dekat lewat heinadia.id. Sebagai konten kreator, hari-hariku selalu disibukkan dengan bikin konten. Semua konten ini aku upload di heinadia.id dan juga karya-karya lainnya, supaya kalian bisa melihat personality aku. Bukan hanya itu, kalian juga bisa lihat jadwal kegiatan aku setiap harinya yang selalu aku update di heinadia.id. Sejak aku pakai domain.id, barang-barang aku jadi lebih mudah terjual. Penjualannya juga oke, karena konsumen yakin kalau kita punya .id. Jualannya no tipu-tipu. Dan yang paling penting nih, kalau kamu pakai .id, website kamu akan mudah dicari dan pastinya akan selalu muncul di paling atas di mesin pencarian. Karena .id, identitas digital Indonesia. Yuk temukan identitas kamu dan kembangin bakat dan bisnismu bareng .id. .id keren!